memasuki materi kedua, yakni materi berdasarkan 5 dasar karakter termulia yang akan diberikan langsung oleh Kiai Haji Fahmi Amr Wahabi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiyah Tebuireng beserta wakil kepala, para guru, para karyawan, serta para siswa-siswi semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa-siswi semuanya, sebagai umat Islam, kita digelari dengan gelar yang luar biasa. Kita digelari oleh Allah sebagai khaira ummah. Tadi ayatnya sudah saya bacakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Artinya umat Islam ini adalah umat terbaik. Tentu sebagai umat terbaik semuanya harus serba baik. Karakter umat terbaik itu oleh Allah disebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cirinya umat terbaik yang pertama itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Dan yang ketiga itu adalah wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah. Nah, sebagai umat terbaik tentu ada pegangan hidup. Pegangan hidup umat terbaik kita semuanya adalah Al-Quran.
Dan kitab Al-Quran ini kalau kita dikaji, bukan hanya sekedar dibaca, kita kadang-kadang ayo ngaji Al-Quran. Nah biasanya bahasa kita kalau istilah ngaji itu mesti moco. Selalu konotasinya kalau ngaji Al-Quran itu membaca Al-Quran. Makanya bukan hanya sekedar mengaji, tapi juga mengkaji. Ketika kita mau mengkaji Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu kita temukan ratusan nilai-nilai kehidupan. Ratusan nilai-nilai kehidupan yang harus menjadi pegangan dan juga harus diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari kalau tetap ingin menjadi khairu umat terbaik. Ratusan nilai-nilai. Nah, dari ratusan nilai yang ada di dalam Al-Quran, pesantren Tebuireng itu mengambil 5 nilai saja. 5 nilai saja. 5 nilai ini saja belum tentu bisa mengamalkan, apakah ratusan ya? Kalau kita bisa mengamalkan 5 nilai yang ada di pesantren Tebuireng ini, fa insya Allah itu sudah cukup menjadikan Anda ini sebagai orang-orang hebat. Apa saja 5 nilai yang kita ambil daripada Al-Quran? Yang pertama apa? Ikhlas lah ya. Biasanya keikhlasan ini menjadi dasar dari semua amal. Yang pertama adalah ikhlas. Coba. Supaya lebih enak lah. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Coba sampean maju ke sini. Naik sini. Namanya siapa? Muhammad Fahrul Ilham. Asal dari mana? Nganjuk. Ya. Coba Fahrul, kamu pernah dengar kata ikhlas? Nah sekarang coba menurut Fahrul, ikhlas itu apa? Ikhlas yang kamu tahu aja, jangan yang nggak tahu. Mana? rela hati, rela. Oke, tepuk tangan untuk Fahrul. Nah, jadi salah satu definisi ikhlas itu menurut Fahrul rela. Coba satu lagi, yang pakai kacamata sini, pakai kacamata. Nah ini depan. Nah, jadi biar adil, satu putra satu putri kan. Sini maju. Sini, nggak apa-apa. Ah, naik. Nah, nama siapa Neng? Aziza Nur. Siapa? Aziza. Aziza. Ya kayak dulu ada lagu judulnya Oh Aziza itu ya. Oke, Aziza dari mana? Ternate. Hah? Ternate. Ternate, Maluku Utara ya. Wah jauh ini ya. Nah, Aziza pernah dengar kata ikhlas ya? Nah, kalau menurut Aziza, ikhlas itu apa?
Melakukan sesuatu dengan rela karena Allah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Azizah. Menurut Azizah, ikhlas itu melakukan sesuatu dengan rela karena Allah. Oke. Ya, jawabannya bagus-bagus. Ada yang singkat, seperti Fahrul tadi, rela. Menurut Azizah dilengkapi, melakukan sesuatu dengan rela karena Allah. Ya, karena Allah begitu ya. Oke. Nah, ikhlas itu, ya saya melengkapi saja karena jawabannya sudah bagus-bagus. Ya. Jadi ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu, ya kan? Ada orang yang melakukan sesuatu karena berharap sesuatu. Tapi ikhlas itu adalah melakukan satu amal, satu perbuatan tanpa pamrih, artinya karena Allah. Ini, ya. Jadi jangan lupa karena Allahnya, ya. Karena kalau tanpa pamrih, tapi bukan karena Allah, sia-sia amal kita, iya kan? Nah, jadi itu definisi daripada ikhlas, nilai pertama. Nilai pertama. Nah, tidak ada orang lain yang tahu apakah kita ini ikhlas atau tidak. Yang tahu itu hanya diri kita sendiri yang melakukan sesuatu dan Allah. Temanmu, saudara kita, ada orang yang ada di samping kita, itu tidak akan tahu ketika kita melakukan sesuatu itu ikhlas apa tidak. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang ngomong ikhlas, misalnya nyumbang masjid 2.000 rupiah. Kemudian dia mengatakan, Pak, ini saya nyumbang masjid ini 2.000 rupiah. Saya ikhlas, Pak, melakukannya. Betul, Pak, saya ini ikhlas banget. Nyumbang cuma 2.000 aja ngomong ikhlas ya. Jadi ketika ada orang mengucapkan apa yang dia lakukan itu ikhlas, 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 sesungguhnya orang itu justru tidak karena ikhlas itu bukan diucap. Ikhlas itu tidak terletak pada ucapan. Bahkan kalau perlu ketika kita melakukan sesuatu itu tidak ada yang tahu. Bahkan kalau kita misalnya tangan kanan kita ini melakukan satu kebaikan, katakanlah sedekah, jangan sampai tangan kiri kita ini tahu, disembunyikan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah definisi ikhlas. Nah, tentu keikhlasan ini bisa dilihat dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita tidak tahu hatinya orang, tetapi dari zahir, ya, dari apa yang tampak kita husnudzon, oh orang ini, anak ini adalah anak yang ikhlas. Nah sekarang coba satu lagi, coba yang pakai kacamata ini, ya, yang nama siapa? Ilham. Ilham. Namanya Ilham. Asal dari mana? Surabaya. Surabaya. Nah coba Ilham beri satu contoh saja, satu perbuatan yang menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang ikhlas. Ya katakanlah di pondok atau di sekolah, kira-kira salah satu contoh perbuatan ikhlas itu apa? Contoh saja, satu amalan. Ya.
belajar tanpa disuruh ya. Oke, sebab kalau belajar disuruh berarti nggak ikhlas. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ilham. Contoh belajar ya. Satu lagi dari ujung sana, yang depan. Ya, oke. Nama Najwa, Nabila, Nadila, Nadila, Nabi, Nabila. Oke, Nabila dari mana? Dari Jawa Tengah, Jawa Tengah mana? Grobogan. Gerobokan. Nah, oke. Nah, coba Nabila kasih satu, kalau tadi Ilham memberikan contoh belajar tanpa disuruh ya. Nah, sekarang coba kasih satu contoh yang menunjukkan apa? Satu perbuatan yang menunjukkan bahwa orang ini adalah anak yang ikhlas. Coba. Membantu teman yang sedang kesusahan. Membantu, ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Nabila. Ya. Membantu teman yang sedang kesusahan tanpa diminta. Nah, jadi harus ada penjelasannya. Nah, ini bagus. Jadi jawabannya salah satu contoh perbuatan ya, ini karena kita ini tinggal di sekolah, di pondok, maka contohnya adalah contoh-contoh yang berkenaan dengan aktivitas santri setiap hari. Yang pertama tadi belajar tanpa disuruh, ya, membantu teman tanpa diminta ketika melihat teman ini punya kesusahan atau ada kesulitan, sedang ditimpa musibah, kemudian kita secara spontan itu membantunya, Pak, insya Allah ini termasuk salah satu definisi ikhlas. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya ketika kita melihat ada sampah berserakan, ya, katakanlah ada beberapa daun yang tidak berada di tempat sampah, kemudian kita berjalan, kita ambil itu sampah itu tanpa diminta, ya, kemudian kita buang di tempat sampah, ini juga termasuk salah satu bentuk ikhlas. Nah, bisa jadi perbuatan-perbuatan seperti itu yang mengangkat derajat kita. Kita bisa jadi diangkat bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, tetapi justru karena akhlak kita. Ya, jadi ikhlas ini menjadi syarat dari semua amal ibadah kita. Innamal a'malu binniyah. Ya. Sahnya satu amal itu karena niatnya. Contoh yang lain, misalnya ketika mendengar suara adzan di pondok misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu terdengar lafaz Allahu Akbar dari muadzin, kemudian mereka yang sedang ngobrol berhenti, berdiri, ambil air wudhu, kemudian mempersiapkan diri berangkat ke masjid. Itu bentuk keikhlasan. Ini salah satu contoh saja. Artinya bukan karena diobrak. Ada anak yang itu kalau sholat itu harus diobrak dulu. Ini sholatnya bukan karena keikhlasan, bukan karena Allah, tapi karena obrakan. Ya. Kenapa? Karena ketika dia mau berangkat, kalau sudah diobrak oleh ustadznya, oleh ustadzahnya, ini jadi bukan karena ikhlas. Jadi ini yang pertama, ya. Jadi kita wujudkan ikhlas itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai fondasi dari seluruh amal ibadah kita. Nah, cirinya orang yang ikhlas itu apa? Ya,
Menurut Imam Ghazali, wong sing ikhlas itu adalah orang yang tidak berubah sedikit pun amal perbuatannya, baik dicaci maupun dipuji. Artinya ikhlas itu bisa cirinya adalah antara pujian dan cacian tidak merubah amal perbuatannya. Ada orang yang mungkin ketika dia beramal kemudian dipuji, dia tingkatkan lagi, misalnya sodako. Biasanya sodako 10.000 krono dilem jadi 50.000, dilem maneh jadi 100.000. Tapi kalau dicaci, ya sodako mek 10.000, akhirnya malah dikurangi jadi 2.000. Ngono njaluk swarga. Warga kok sama dengan toilet 2000. Nah, jadi antara cacian dan makian tidak merubah amal orang tersebut. Nah, ini yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, apa nilai yang menjadi apa? Menjadi dasar dari pesantren Tebu Ireng? Jujur. Jujur ya. Jujur. Coba ini. Ya. Nah. Pernah dengar kata jujur? Nama dulu, siapa namanya? Fahim. Fahin. Dari mana? Jombang. Oke, Fahin. Pernah dengar kata jujur? Namun Fahin, jujur itu apa? Melakukan dan mengungkapkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Oke, tepuk tangan untuk Fahin. Ya. Nah, cukup. Ya, karena jawabannya sudah bagus ya. Artinya jujur itu adalah antara ucapan dan hati itu sama. Kalau hatinya itu hijau, maka yang diucapkan adalah hijau. Kalau hatinya ini putih, maka yang diucapkan juga putih. Itu namanya jujur. Jadi antara perbuatan, antara hati, ucapan, dan perbuatannya itu sama. Ya. Nah, kalau tadi ikhlas, ya, itu ikhlas itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita ikhlas atau tidak ikhlas tidak merugikan orang lain, tapi yang jelas kita sendiri yang rugi, ya kan? Sampean sodakoh nyumbang masjid 1 juta, ikhlas sampean yo untung, gak ikhlas sampean sing rugi, ya kan? Jadi ikhlas itu untuk dirinya sendiri, tapi tidak dengan jujur. Jujur itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga meluber untuk orang lain. Ya, itu jujur. Dan jujur ini hendaknya dijadikan sebagai modal utama ketika kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu adalah pedagang hebat, pebisnis hebat. Modalnya bukan harta yang banyak, bukan uang yang miliaran, tapi modal utamanya adalah kejujuran. Makanya beliau digelari dengan istilah Al-Amin. Artinya apa Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Kenapa kok dapat dipercaya? Karena kejujurannya. Jadi jujur ini menjadi modal utama ketika kita berhubungan dengan orang lain. Ya. Maka orang yang mempunyai sifat jujur,
siapapun dan apapun jabatannya, maka dia akan dimuliakan. Akan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau berkumpul, pilih teman dan sebagainya itu carilah teman yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu itu bersama orang-orang yang jujur. Kenapa? Ketika kita berkumpul dengan orang yang jujur, sering kita lakukan itu, insya Allah, karena apa? Kejujuran ini tidak bisa instan. Kejujuran ini harus dipupuk, harus ditanamkan sejak awal, dibiasakan. Ketika sudah dibiasakan itu menjadi budaya kita, dan ketika itu sudah menjadi budaya kita, akan menjadi karakter yang nemplek di dalam diri kita ini, sehingga ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak jujur, dia merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Jadi jujur. Pemimpin yang jujur, ini akan membawa berkah bagi rakyatnya. Pemimpin yang jujur. Kalau pemimpin itu tidak jujur, maka yang rugi orang banyak. Iya kan? Pemimpin amanah, ada anggaran untuk rakyatnya, ya sudah diberikan untuk rakyatnya. Tapi kalau pemimpinnya nggak jujur, ya nerima suap, nerima korupsi dan sebagainya, maka yang dirugikan itu adalah rakyatnya. Jadi pemimpin, kalau pemimpin nggak ikhlas, nggak masalah, yang penting benar ya. Nah, tapi kalau pemimpin ini ikhlas tapi nggak jujur, tapi ya nggak ono pemimpin ikhlas nggak jujur itu. Ya. Maka yang dirugikan adalah rakyatnya. Ono pemimpin gak ikhlas, itu rakyatnya gak masalah. Sing rugi soalnya pemimpinnya. Tapi kalau pemimpin tidak jujur, apa yang terjadi? Ya rakyat akan sengsara. Nah, ketika sebuah negara itu pemimpinnya jujur, kemudian rakyatnya jujur-jujur, Masya Allah. Ya, ini adalah yang luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita yang mempelajari Al-Quran, kita yang membaca Al-Quran, tapi yang menerapkan kejujuran itu justru bangsa lain, justru orang-orang non-muslim, itu banyak yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu. Sementara kita sing bendino ngaji, bendino mengkaji, tafsir, macam-macam, tapi justru hanya menjadi bacaan tapi tidak diamalkan. Mohon maaf, di negeri Belanda itu pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Mungkin kita mengatakan, oh itu bangsa penjajah, bangsa penjahat dan sebagainya. Tetapi di negeri Belanda sekarang ini menjadi negara yang makmur. Kenapa kok makmur? Karena pemimpin dan rakyatnya adalah orang-orang yang jujur. Ini salah satu contoh saja. Jadi saking jujurnya rakyat itu, di negeri Belanda ini banyak penjara-penjara yang ditutup. Banyak penjara yang ditutup. Kenapa kok penjara ditutup? Karena sulit nyari penjahat. Jadi polisi di sana itu banyak nganggurnya. Karena gak ada penjahat. Coba bandingkan dengan polisi di Indonesia. Pertelon dijogo, gang dijogo, ya. Perempatan pertigaan, pasar ngarepe pasar dijogo polisi. Jadi di negeri Belanda itu banyak penjara ditutup karena susah nyari
penjahat. Angka kriminalitas itu hampir nol saking jujure rakyat. Gak ono maling, gak ono copet. Ya. Nah, tentu menutup penjara seluruh Belanda juga enggak baik. Itu sudah ada hampir 30 penjara yang ditutup seluruh Belanda. Tapi ada yang masih dipertahankan supaya polisi ono penggawean. Sehingga untuk mengisi penjara-penjara itu, pemerintah Belanda itu meminta negara tetangga, yaitu Norwegia. Jadi Norwegia itu tonggone Londo, Belanda. Jadi pemerintah Belanda meminta negara tetangga, yaitu Norwegia, untuk mengirim 1000 penjahat yang ditahan di Norwegia supaya mau dipenjara di Belanda. Luar biasa. Penjahat saja impor kalau di Belanda. Ya. Cuma sayang kok mintanya ke Norwegia, mestinya mintanya ke Indonesia dong, ya, negara yang pernah dijajah. Jangankan minta 1000, minta 10.000 stok banyak di sini, mulai penjahat kelas tengik sampai kelas kakap ada semua. Ya. Mulai tukang ngutil yang bangsa 1.000, 200.000 sampai koruptor yang triliunan ada semua di sini. Ya. Jadi itu saking jujurnya rakyat, sehingga ketika kita jujur itu kita enak juga. Makanya pernah dilakukan sebuah penelitian untuk mencari the most religious countries in the world, negara yang paling religius, paling agamis di dunia. Kalau ukuran paling agamis itu wong sing akeh salat, ya. Negara yang paling banyak warganya yang salat pasti Indonesia juaranya. Karena Indonesia negara muslim terbesar. Cuma sayang ukurannya religius itu bukan salat, tetapi kejujuran pemimpin dan rakyatnya, stabilitas keamanan, ketertiban negara itu. Dan yang terpilih ternyata peringkat 1 itu adalah negara New Zealand atau Selandia Baru. Jadi di sana di Selandia Baru itu kalau orang pergi itu jarang rumahnya dikunci. Jarang rumahnya dikunci. Kenapa? Dikunci itu ketika ditanya, lo rumahnya kok nggak dikunci? Jawabnya, lah ngapain dikunci? Wong di sini nggak ada maling, di sini nggak ada copet, di sini nggak ada tukang ngutil. Itu di New Zealand. Coba nang Jombang, digembok 28 itu jadi kebobolan. Ya, gemboknya dirangkep 23 itu masih banyak yang kebobolan. Nah, di sana itu saking jujurnya rakyat itu, rumah ditinggal gak dikunci biasa. Masuk di Kanada. Nah, di Kanada ini juga banyak sih negara Kanada ini pernah dialami oleh seorang ketua ormas Islam. Dia berada di Kanada, kemudian menunggu bis, nah, di halte begitu, kameranya ketinggalan di halte. Ya, dia taruh kameranya di sebelahnya, kemudian ketika bis datang, dia naik bis terburu-buru mungkin sehingga kameranya lupa ketinggalan di halte. Itu jarak kota tujuannya itu mungkin kurang lebih 1 jam lebih. Begitu sampai di kota tujuan dia baru ingat, loh kameranya ketinggalan. Nah, dia pun akhirnya balik mana ke kota tujuan, ke kota asal tempat dia berangkat tadi, menuju ke halte di mana dia tadi naik bus. Subhanallah, di situ kameranya tidak bergeser 1 senti pun dari tempat semula, saking jujure rakyat. Ini tidak kita temui di sini. Kalau di Indonesia, jangankan ketinggalan, disimpan itu loh, amblas. Kenapa? Karena kita masih belum membudayakan kejujuran ini. Ketika jujur itu sudah menjadi budaya, Masya Allah. Ya, jadi ini yang kedua, yaitu sifat apa? Nilai jujur.
kalau di sekolah atau di pondok itu nilai kejujuran kira-kira bisa dicontoh misalnya. Coba sini ini. Nah, ya Zahra. Nah, ini. Nah, Zahra. Ya ini keponakanku dewi. Nah, oke. Coba Zahra jujur ya, kalau di pondok atau di sekolah itu kita contoh satu aja sesuatu yang menunjukkan bahwa anak ini adalah anak yang jujur. Menemukan sesuatu terus langsung dikasihkan ke orang pemiliknya. Tepuk tangan untuk Zahra. Yo, makasih. Ketika kita menemukan sesuatu, kalau tahu pemiliknya langsung kita berikan. Ini contoh orang jujur. Tentu banyak yang lain kan. Kadang-kadang kita ini menemukan sesuatu tapi dipek dewe. Ya, apalagi kalau isinya duit apa itu. Nah, jadi budaya jujur ini masih belum membudaya. Ini contoh ketika kita mengikuti ulangan ya di sekolah, kita ini enggak toleh-toleh. Ya. Jadi kita yakin dengan kemampuan kita sendiri sehingga ketika kita mengerjakan soal itu kita jujur, tidak bergantung kepada teman. Ya. Nah, jadi karena kita yakin bahwa teman kita pun belum tentu bisa ya. Kadang kita ini nyontoh kanan, ya jawaban kita sudah benar tapi teman kita ini kok beda dengan kita, jawaban kita yang sudah benar kita coret, kita ganti dengan jawaban teman kita yang salah, akhirnya satu kelas salah semua. Salah kok makmuman lillahi ta'ala ya gini nih. Ya. Nah jadi itu. Terus contoh misalnya sampean pergi ke kantin, ya mangan ote-ote telu ya ngomong telu, ojo mangan ote-ote 5 ngomong loro. Nah ini bentuk kejujuran juga, ya. Kalau memang nggak punya ya ngomong lah. Jadi ini adalah salah satu bentuk sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, nilai apa yang ada pada santren Tembuirang? Ya, kerja keras ya. Oke, kerja keras saja dulu ya. Nah, kerja keras ini juga nilai yang nilai yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Jadi orang yang bekerja keras ini sangat dicintai oleh baginda Nabi ya. Satu ketika Kanjeng Nabi ini sedang berjalan-jalan, kemudian bertemu dengan seorang tua yang sedang membelah kayu pakai kapak itu ya. Plok. Nabi mendekati, kemudian bersalaman, dan Nabi mencium tangannya orang tersebut. Beliau mengatakan, inilah tangan yang dicintai oleh Allah. Tangan yang dicintai oleh Allah. Artinya apa? Allah mencintai orang-orang yang mau bekerja keras. Ya. Tidak santai-santai, tidak sekedar duduk-duduk, ya, mengharapkan rezeki tanpa mau berusaha. Jadi bekerja keras. Ya. Nah, ini penting. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan engkau mengatakan betul, ya, sesungguhnya aku akan mengerjakan pekerjaan ini besok. Ya. Menunda-nunda pekerjaan karena menganggap bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang ringan, sehingga kita sering menunda-nundanya. Akhirnya begitu waktunya mepet,
kita kemudian baru ngebut dan hasilnya tidak baik. Jadi bekerja keras ini penting. Nah, di sekolah atau di pesantren, nilai kerja keras ini bisa diwujudkan dengan apa? Belajar bersungguh-sungguh, ya kan? Belajar bersungguh-sungguh setiap hari, kita istiqomahkan belajar walaupun hanya setengah jam atau 1 jam. Ya. Jadi jangan ketika hanya mau ulangan saja kita ini belajar. Besok ulangan akhirnya SKS ya, sistem kebut semalam. Ya. Belajar sampai jam 2 malam, begitu ulangan tertidur kita. Ya. Jadi ini termasuk bentuk daripada kerja keras. Ya, belajar bersungguh-sungguh. Ya. Jadi tentu banyak sekali kerja keras itu, tetapi untuk siswa, untuk santri, salah satu bentuk kerja keras itu adalah mau belajar bersungguh-sungguh dan istiqomah. Ya. Nah, didukung dengan kebiasaan-kebiasaan baik, misalnya biasa puasa Senin Kemis, ini kerja keras. Ya, kemudian membiasakan diri qiyamul lail, bangun malam, ini kerja keras. Ya. Nah, itu semuanya ibaratnya kerja keras ini kan di awal. Kalau ada pepatah atau peribahasa itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah menunjukkan artinya berakit-rakit ke hulu ini kan kerja keras. Orang menuju ke hulu dengan menggunakan rakit ini kerja keras dia. Ya. Berenang-renang ke tepian, ini juga kerja keras. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka setelah kita bekerja keras, Allah kabulkan cita-cita kita, maka bersenang-senang kemudian. Jadi ini nilai yang ketiga, yaitu kerja keras. Kemudian yang keempat, apa nilai yang keempat? Tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Nah, jadi tanggung jawab itu gampangannya beginilah. Menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Itu namanya bertanggung jawab. Ketika kebaikan yang kita lakukan, kita bertanggung jawab itu, maka konsekuensinya kita juga akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan reward. Sebaliknya, ketika keburukan yang kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab, kita juga harus mau menerima konsekuensi daripada keburukan kita itu. Mungkin ditakzir ya, ditakzir oleh pengurusnya, oleh keamanan ya, atau waka kesiswaan ya. Jadi itu bentuk tanggung jawab. Misalnya kalau aturannya itu masuk kelas, masuk sekolah itu jam 6.45, kemudian kita datangnya jam 7 lebih 20 menit, maka konsekuensinya kita harus bertanggung jawab. Mungkin disuruh ini, disuruh itu, dan kita ikhlas menerimanya, mau tidak mau. Ya, itu di sekolah maupun di pondok ya begitu itu. Tidak bisa kita lepaskan dari tanggung jawab kita ini. Ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita itu bukan hanya kepada manusia. Tapi yang berat adalah mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin kita bohongi, yang tidak mungkin kita tipu.
Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya kan? Pada hari di mana kami kunci mulut mereka, sehingga mulut gak iso ngomong, tangan menjadi saksi, tangan berbicara. Tanggung jawab kita atas perbuatan tangan kita, ya. Kemudian kaki juga menjadi saksi. Gak bisa bohong kita karena mulut kita dikunci. Mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, di pondok begitu, nanti kan ada tata tertib, ada aturan, ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat yang sudah tercantum konsekuensinya, ya, maka kita harus bertanggung jawab. Tentu ini yang buruk-buruk ya, tapi yang baik-baik pun harus kita bertanggung jawab, ya. Nah jadi itu. Dan yang terakhir, yang kelima, nilai apa? Tasammuh, atau tasammuh itu istilah toleransi. Toleransi itu apa? Ya, contohnya kita menghargai perbedaan, saling menghormati antar teman, ya, ketika musyawarah, ketika diskusi, ketika ngobrol, kita tidak ingin apa? Menangi dewe, ya. Salah ngeyel itu sering terjadi kita ini. Ya. Jadi itu bentuk daripada toleransi. Tadi yang dari Maluku Utara, ya, juga yang dari Jombang, dari ini saling menyayangi, menganggap dari manapun itu adalah sebagai saudara. Ini bentuk toleransi. Kalau ada temannya yang sedang kesusahan, kita menghormatinya, ya, menyayanginya, kalau perlu membantunya tadi sebagai bentuk salah satu keikhlasan, ya. Jadi ini tasammuh, kita biasakan berbeda, ya. Kita biasakan untuk berbeda. Kalau sama itu biasa, kita menghormati persamaan itu biasa. Tapi kalau kita ini menghargai dan menghormati perbedaan, ini baru luar biasa. Nah, jadi ini nilai yang kelima. Nah, karena itu para siswa-siswi semuanya, 5 nilai ini kalau kita ini sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi karakter hidup kita, barulah kita ini akan diangkat derajat kita oleh Allah menjadi khairul ummah yang sesungguhnya. Kenapa kita ini? Karena memang ngatur orang banyak itu tidak segampang ngatur orang sedikit. Maka sebelum kita ini ngatur orang lain, ya kita harus mengatur diri kita sendiri. Ibda' binafsik, awali dari dirimu. Ikhlas, ya dari dirimu dulu. Jangan menyuruh orang lain ikhlas sebelum kita bisa ikhlas. Jujur, jangan menyuruh orang lain jujur dulu sebelum kamu menjadi orang yang jujur. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini yang nyuruh kita jujur orang yang nggak jujur, janji nggak pernah ditepati, ya. Atau kadang-kadang janjinya dilanggar. Maka ketika itu dilakukan oleh seseorang, ya, tunggulah, ya, maka umat ini akan hancur, umat ini akan rusak. Bisa jadi Islam ini hanya tinggal nama saja, ya.
sayati ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu. Kelak akan datang satu zaman, kata baginda Nabi, di mana tidak akan tersisa Islam kecuali hanya namanya, dan tidak akan tersisa Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Kenapa demikian? Karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan sifat-sifat, meninggalkan nilai-nilai yang menjadi dasar kebaikan-kebaikan ditinggalkan. Tidak jujur, tidak ikhlas. Nah, sekarang ini ilmu pengetahuan justru digunakan untuk menipu, ya. Jadi sering kita ini mungkin yang punya media sosial, ada orang ngaku-ngaku ini minta ditransfer dana dan sebagainya. Wallahu alam. Ya. Nah, inilah 5 nilai ini. Moga-moga kita semuanya bisa bukan hanya sekedar memahami, ukuran paham itu adalah mengamalkannya. Semoga bermanfaat ya bagi diri saya dan umumnya pada siswa-siswi semuanya. Saya kira ini paparan tentang 5 nilai. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo masih ada waktu beberapa menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.